Buda, berjumpa lagi dengan kami ya. Salam jujua, nada bapak turang rasulina, mini jape kameringan ibas kini jajahan. Harus buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki melimpah. Amin. Ini sahabat Buda, seperti ini perkembangan cabai kita ya, atau cili ya, sahabat Buda, beda-beda namanya. Kalau bahasa Karo, ini namanya Cina. Jadi beda-beda namanya, tapi satu bahannya apa? Batangnya ini Cina, cabai sama aja. Ini dia sekarang perkembangannya ya sahabat Buda. Nah karena suasana sore seperti ini, Pak Uda lakukan lagi penyisipan ya, karena semalam itu kan cuman lah cuaca tidak membaik di sini ya sahabat Buda. Nah ini dia ya sobat-sobatku. Nah Pak Uda itu menyisip ya sahabat Buda, semalam itu sudah kita tanami ya. Ada juga banyak yang mati. Banyak yang mati ya sahabat Buda, karena terik matahari panas tuh langsung ke sini ya. Kalau cabai ini kan dia tidak bisa seperti itu, makanya Pak Uda bilang sama Bi Uda nggak usah kita koret ya Bi Uda, biar agak kena embun-embun ini kan nggak terlalu panas dia ya, nggak terlalu langsung kena cahaya matahari. Nah sebagian sudah cantik juga ya sahabat Buda. Sebagian karena cuaca yang tak bagus, ada juga yang mati seperti ini dia. Ini tak boleh dibersihin dulu, dikoret rumputnya sahabat Buda, takut Pak Uda matian nanti kan terlalu panas. Yang sebelah sini sudah mulai membagus ya sahabat Buda. Sudah mulai dia tahan panas. Ini semua sudah siap kita tanam cabenya. Sebelah sini masih kecil. Seperti inilah kalau Tasya belum tidur ini sahabat Buda. Nah, semangka kita pun sudah tumbuh ya, sahabat Buda. Di sini aku tidak menggunakan mulsa ya, sahabat Buda, karena kalau semangka ini kurang air tidak bisa, jadi kami gunakan lubang untuk menampung air ya. Hari ini karena musim ini dari tadi hujan, kata Pak udah kita buat makanan aja lah katanya. Jadi yang ada jadi gubuk udah buat ya. Nah jadi udah ini kebetulan ada juga gula aren, ini ada kelapa parut, ini beras yang sudah udah rendam selama 1 jam atau 60 menit. Jadi ini ada garam. Garam ini jangan terlalu banyak ya sahabat Bunda. Ini nanti bisa juga Bunda kurangi. Ini
namanya lenga. Bahasa Indonesia Bi Uda tidak tahu. Mungkin sahabat Bi Uda entah apalah namanya, nanti kasih di kolom komentar Bi Uda apa namanya ini. Jadi kalau tidak ada lenga, boleh sahabat Bi Uda ganti dengan kacang tanah atau bijan ya, atau bijan sengwijen. Boleh macam-macam namanya ya. Karena ini Bi Uda ada lenga, kebetulan Bi Uda juga tanam pokok lenga di kebun rimpang kita ya. Jadi lupa Bi Uda nampakkan pokoknya, dan hari Bi Uda akan tunjuk. Nah, bahannya yang untuk rempahnya, jadi Bi Uda gunakan ini merica, boleh kalau tak ada merica putih boleh yang hitam. Ini kencur, bawang merah, halia atau jahe ya sahabat Bi Uda. Jadi ini nanti kita racik dengan kelapa parutnya. Rasa penasaran sahabat Bi Uda, lanjut ikuti terus ya sahabat Bi Uda. Jadi ini berasnya Bi Uda tiriskan. Nah, inilah namanya kalau bahasa Karo cimpa matah ya. Memasak tanpa api, tanpa minyak, tapi masak. Nah, sudah Bi Uda tiriskan seperti ini dia kembangnya berasnya ya. Jadi biji lenga ini Bi Uda oseng dulu ya. Karena tidak sedap, kebanyakan ada juga tidak oseng ya sahabatku semua, atau gongseng. Kebanyakan gini aja mentah seperti bijan, tapi Bi Uda gunakan karena anak-anak yang banyak makan, jadi Bi Uda kan gongseng biar sedap, dia makin enak ya, tidak tidak mual nanti perut ya sahabat Bi Uda. Pasti tuang-tuang kacil-kacil. Ini dia lenganya ya, jadi di dua kacau. Ini namanya bahasa Karo ini sauk namanya ya sahabat Bi Uda, sauk. Kita oseng sampai dia aromanya wangi ya, atau harum. Tapi Bi Uda memang betul lah, tak tahu apa ini bahasa Indonesianya ya. Jadi bagi sahabat Bi Uda yang berada di Malaysia, selamat Hari Merdeka yang ke-64 tahun ya. Merdeka kita semua, merdeka semua ya sahabat Bi Uda. Kami kalau Indonesia 17 Agustus ya. Situ kami Hari Merdeka sahabat Bi Uda. Yang berada di Malaysia, Hari Merdekanya tanggal berapa hari ini? Bagi sahabat Bi Uda yang merayakan Hari Merdeka tanggal 31 Agustus ya. Kalau kami Indonesia tanggal 17 Agustus. Salam semangat semua. Mari kita bikin cimpa mata. Namanya aja dulu cimpa mata ya sahabat Bi Uda. Ini sebenarnya mentah juga dibuat sahabat Bi Uda, tapi karena nanti tak tahan pula nanti sitasnya ya. Pasti ya kalau ada makanan anak-anak pasti makan ya. Oke, sudah aromanya pun wangi, kita angkat ya. Nah, sudah kretek nih. Angkat. Nah, jadi beras ini tadi Bi Uda tumbuk ya. Kita cuci dulu lesung kita ya sahabat Bi Uda. Sedikit dulu Bi Uda buat untuk penyuci lesungnya. Udah bunyi geluduk sahabat Bi Uda, lenggur.
Ini lalunya ini seberat 8 kilo ini sahabat muda. Biar cepat dia nanti halus. Mantap lah itu tuh. Biar cepat kata Pak Uda ya sahabatku. Lagipun Pak Uda kan sudah siap dalam Cina. Inilah masa gadis zaman dulu ya sahabat muda, seperti ini membuat makanan. Tahun 40-an. Nah, ini kita saringan pertama ya, atau bahasa Karno ting-ting pertama. Biar akan lanjut meningting ya. Oh, enakku. Kita lakukan saringan pertama ya. Kita lakukan sampai habis. Seperti inilah dulu sahabat muda kalau gadis dan anak lajang membuat cimpa dan makanan ya. Disitulah orang itu mencurahkan isi hatinya ketika membuat makanan seperti ini. Nah, ini beras yang sudah yang kita saring. Jadi kita asingkan. Lanjut kita saring ya. Kalau nenek saya, sahabat muda, semua serba mentah ya. Lengannya itu semua dibuatnya mentah, semua masuk aja. Tapi kalau saya oseng desainnya. Nah, ini kita lanjut lagi tumbuk ya. Nah, ini tumbukan pertama, tumbukan kedua, kita lanjut kasih bumbunya ya. Ini udah masukin ya, udah tunjuk ya. Ini jahe, merica, bawang merah, kencur ya. Jadi kita masukin ini berasnya tadi. Ini tumbukan kedua. Kalau udah pakai lalu 3 pun bisa ya, sahabatku semua, numbuk dalam 3 orang 1 lesung ya. Tapi tak ada pula kawan ini. Iya ulang aja bahwa lesung geser ke sini ya. Terlalu kuat Pak Uda ya, jadi lu goreng dia. Ya.
Enggak. Nah, ini yang kedua ya. Kita angkat biar kita saring lagi. Kita lakukan sampai habis ya, Sobat Buddha. Sampai semua jadi tepung. Iya, Ca? Iya, Mak. Empung. Apa anakku? Belum masak anakku. Belum masak anakku. Ini saya pakai ini yang dikirim Kak Lucia ya dari Jakarta. Senang pakai piring-piringnya, jadi Bunda gunakan ini semua piring itu. Terima kasih banyak ya Kak Lucia. Piring-piringnya sangat bermanfaat buat Buddha ya. Jadi buat makan seperti ini bisa banyak piring Buddha kecil-kecil ya. Kakak sangat pengertian buat aku. Terima kasih Kak. Nah, Buddha sudah selesai menghaluskan tepungnya. Jadi kita selanjutnya kita tumbuk dulu apa namanya ini, kelapa parut dengan gula merah ya Sobat Buddha. Nah, kita lakukan lanjut tumbuk ya. Atau namanya bahasa Karo tutu. Wow, ini harus pelan-pelan ini Sobat Buddha. Kalau nggak habis cempret nanti semua kelapanya tadi keluar. Kita gunakan triknya seperti ini ya, supaya tidak moncrot semua keluar. Kita lakukan tumbukan sampai merata dia ya Sobat Buddha, gula dengan kelapa. Nah, sekarang sudah merata. Kita pisahkan dua bagian. Nah, itu kita sisakan dulu ya Sobat Buddha. Kita jadikan dua bagian ya. Ini pun tidak semua udah tuangkan tepungnya. Kita tinggalkan juga satu bagian. Nah, separuh udah tinggalkan ya. Tuh. Kita lakukan penumbukan pelan-pelan ya Sobat Buddha, supaya tidak moncrot tepungnya semua sama gulanya keluar. Nah, ini lenga tadi ya Sobat Buddha, lenga dan gula kelapanya kita masukin lagi.
Nah, kita tunggu halus. Setelah halus kita masukin tepungnya. Kita lakukan lanjut tumbuk lagi. Inilah namanya cimpa matah lengah ya sahabat Buddha. Seperti inilah kegiatan gadis tahun 45. Cara pembuatan cimpa matah. Khususnya gadis suku Karo ya. Karena ini khas suku Karo sahabat Buddha. Kalau buat rumah baru pasti ada cimpa matah ya. Ataupun seperti Buddha bilang, kalau orang suku Karo hamil 7 bulan pasti sudah ada cimpa matahnya sudah seperti ini. Nah ini dia ya sahabat Buddha, ini menandakan kalau cimpa matah lengahnya sudah mulai masak karena dia sudah bergumpal dia ya, sudah membentuk. Kalau kita mau cair boleh juga ya, kalau kita, karena kesukaan Pak Ude ini sangat manis ya, jadi kita yang pertama tadi dia tidak suka terlalu apa namanya, dia suka kali manis sahabat Buddha. Jadi kalau ini kesukaan Bi Uda, jadi Bi Uda tidak gunakan banyak gula. Tergantung selera masing-masing ya sahabat Buddha. Kalau rasa manisnya ini ya, kalau kita mau tambah nanti bisa coel juga gulanya. Nah ini sudah memasak, kita angkat. Karena ini menandakan sudah merata dia gulanya ya, sudah masak. Nah, cimpa matah kita dan cimpa matah lengah sudah selesai ya sahabat Buddha. Ini dia ya. Ini Pak Uda sengaja membuat seperti ini karena dia suka sekali manis katanya. Tapi kalau Bi Uda ini kesukaan Bi Uda ya, cimpa lengah, cimpa matah lengah. Kami sama Karo sama ya. Jadi kalau sahabat Bi Uda mau seperti ini, kurangi gulanya. Tapi kalau Pak Uda memang suka seperti itu katanya, dia mau manis sekali. Ini ya sahabatku ya. Jadi kalau tadi dia enggak manis, kurang manis, dia gumpal seperti ini. Ini kurang manis. Cuman saya suka manis ya, makanya saya bikin minta sama Bi Uda banyak aja gulanya Bi Uda, biarlah agak lembek, dia cair gitu. Seharusnya dia tidak cair ya seperti ini sahabatku ya. Mari makan ya sahabatku ya. Oh teman-teman, makan cimpa matah lengah Karo. Makan cimpa lengah sama gula. Cimpa lengah sama gula. Ya. Tapi manis. Manis rasanya. Coba ikuti. Terus yang mana? Terus yang mana? Ini? Yang mana? Ini? Coba, Bapak bikin ya. Mana tangannya? Sini tangannya. Coba makan. Enak? Enak ya sahabat Buddha, inilah zaman makanan zaman dulu ya Mak. Oke sahabat Buddha, sekian dulu video kita untuk hari ini ya. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam jujur. Sampai jumpa sahabat Buddha. Cepat Menda. Menda tukang syuting kami sahabat Buddha. Jadi udah ngeces sudah dari situ pegang kamera. Udah lama, ayo.